Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Ketika kita masuk dalam rumah Tuhan, bukan karena suatu tradisi atau rutinitas, tetapi karena kita haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita persembahkan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita. Karena Dialah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah
pujian bagimu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di tempat yang maha kudus, maha tinggi, kami datang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami rindu mempersembahkan korban syukur kami, korban pujian kami bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kekuatan yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka ibadah raya kami hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang lawatan Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir bagi setiap kami. Kami dibebaskan, kami dipuaskan, kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa tahun 2021 ini kita semua aman di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan terbang tinggi di dalam kemuliaannya ketika firman Tuhan yang menjadi penopang dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
kami semua aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Ini yang kami rasakan, ini yang boleh kami nikmati. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran ketika kami tinggal di dalam janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan yang menopang kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang sudah melawat kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jiwa kami yang haus sudah Engkau puaskan dengan hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang kami banggakan, kami muliakan. Raja dari segala raja yang memerintah atas hidup kami. Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah melawat kami. Dan saat ini Allah Roh Kudus, kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Pak Edi ya Tuhan. Biarlah apa yang Engkau mau untuk disampaikan bagi kami, itu semua Tuhan Engkau curahkan atas hamba-Mu. Berikan kekuatan kepada Pak Edi Tuhan. Begitu juga kami semua umat-Mu yang mendengarkan. Tuhan Yesus buka telinga kami, mata hati kami, untuk kami boleh menerima setiap firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Engkau menjadi penolong bagi kami yang memberikan kami pengertian-pengertian yang baru tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan kuasa-Mu Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang Kau kehendaki bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat mematahkan, menghancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari surga yang mau mencuri firman Tuhan. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami taklukkan segala konsentrasi yang tidak berasal dari surga. Segala pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kami, kami taruhkan di bawah otoritas pikiran Kristus. Biarlah hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami berpusat hanya kepada firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dalam nama Yesus hati kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang saya berikan judul mengucap syukur dalam segala perkara. Diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, surat ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan Rasul Paulus. Tulisnya dari mana? Dari penjara. Ya. Kira-kira bisa enggak orang yang sudah di penjara mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, itulah rahasia kebesaran Rasul Paulus. Selalu mengucap syukur. Dia mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika bahwa dalam keadaan apapun kamu harus mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa Allah yang luar biasa. Ya. Saya diingatkan waktu berdoa tadi menyembah Tuhan, seorang kaum awam ya, tapi hamba Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, dia sponsori anak-anak sekolah Alkitab. Nah saudara sekalian, karena dekat sama Tuhan hubungannya, meskipun dia sudah meninggal, karena sakit kanker payudara kalau tidak salah, tapi sebelum dia meninggal, ya, dia sudah berpesan, tidak ada boleh yang warna putih. Di kuburan pun harus pakai warna pink. Itu sampai mengherankan di Magelang sana, ya, karena gak seperti biasanya. Orang meninggal kan putih-putih biasa kalau orang Tionghoa, orang China, ya ini pakai pink semua. Ya, mulai dari depan rumah sampai ke kuburan semua pakai pink semua. Nah, saudara sekalian, ada banyak kesaksian yang melihat dia. Waktu dia meninggal, saudara sekalian, ya, ini suaminya yang pernah cerita, ya, sebelum suaminya menyusul meninggal waktu itu, Ibu Sujono, ada beberapa yang kenal sini ya.
Tekno sama siapa itu Yudi apa Pak Kusnedi pernah kenal, ya pernah ketemu ya keluarga itu. Bu Sujono ini begitu luar biasa. Ya. Sebelum dia meninggal, dia bisa melihat Tuhan Yesus menjemputnya. Ya, Tuhan Yesus bersama papanya yang sudah meninggal, ya menjemput. Dia pamit sama suaminya. Aku pergi dulu ya, itu Tuhan Yesus sudah menjemput saya. Ya luar biasa ya. Itu satu hal yang disaksikan oleh suaminya waktu itu. Ya, dia dengan tulus ya melayani Tuhan. Ya, saya pernah beberapa hari menunggu, berapa hari menungguin dia waktu dia dioperasi di Semarang ya. Karena kanker payudara itu akhirnya dia meninggal juga ya, tapi itulah satu kesaksian yang hidup yang luar biasa ya, yang sampai sekarang masih kita kenang ya. Dia begitu baik orangnya ya, sponsorin anak-anak sekolah Alkitab ya, meskipun dia dipanggil Tuhan tapi dia dekat dengan Tuhan. Nah saudara, apa rahasia dia dekat dengan Tuhan? Karena dia selalu mengucap syukur ya, mengucap syukur. Nah, hari ini, ya pada pagi ini, saudara sekalian, bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang, ya, gampang-gampang susah, ya. Kenapa? Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia, saat kita berkelimpahan, ya, saat kita segala sesuatunya berjalan dengan lancar itu mudah. Tapi mengucap syukur dalam segala perkara yang seperti Paulus ya, itu akan menjadi sulit ketika kita ya mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang terlalu berat. Ya. Susah saudara mengucap syukur, tapi itulah yang dikehendaki. Kita perlu belajar ya kepada Rasul Paulus ini mengucap syukur dalam segala hal. Ya, apapun yang terjadi, ya, oh Tuhan izinkan saya harus cuci darah, puji Tuhan, ya, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, harus dilubangi sini ya, saudara, lewat sini saudara. Ya. Nanti diganti di lengan sini, sudah dilubangi kemarin ya. Di lubang dipasang apa namanya, untuk nanti darahnya di ya selang ya, selang pindah di tangan saudara ya, harus untuk mencuci ya 4 jam 5 jam ya cuci darah saudara, tidur aja santai ya. Kita hadapi sama-sama ya, saya sama Esther, mari kita hadapi sama-sama apapun Tuhan izinkan terjadi. Kita hadapi semua. Mari kita bersyukur di dalam segala perkara. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, saudara, orang percaya itu, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu menghendaki supaya saudara selalu bersyukur dalam segala hal. Itu ternyata ada rahasia besar yang sangat luar biasa. Waktu saudara imani dengan sungguh-sungguh, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, ucapan syukur itu adalah satu hal yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Iman, bersyukur, lalu apa satu lagi itu? Lupa ya. Pengharapan. Iman, bersyukur, pengharapan. 3 hal kunci. Orang Kristen harus mengetahui itu. Iman, bersyukur, pengharapan. Ya itulah kunci kekristenan. Maka itu sebagai hamba Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan belajar. Ya, saya mengajak saudara untuk mengapa kita perlu mengucap syukur. Ya, karena ucapan syukur itu adalah kehendak Allah. Ya, mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan, ya kehendak Tuhan
kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kenapa? Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Waktu saudara bersyukur dalam keadaan apapun, ya, itu berarti saudara sedang mengalami kehendak Allah. Tidak mudah dan tidak gampang. Tapi ucapan kuasa, ucapan syukur itu sangat luar biasa. Ya, saudara boleh lakukan waktu saudara menghadapi masalah yang besar. Waktu saudara diizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, ya, dalam pekerjaanmu, bersyukur kepada Tuhan. Nanti kuasa Allah yang luar biasa itu akan bekerja. Ya, betul itu rahasia sangat besar. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ternyata kunci kebahagiaan. Ya, jadi kalau saudara ingin berbahagia, penuhilah hidup saudara dengan ucapan syukur. Ya, itu kuncinya. Ya, kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, ya, seorang bernama Adolf Mersky, ya, tidak akan menabrakkan dirinya di kereta. Ya, orang kaya dari Jerman, matinya nabrakkan kereta. Ada banyak orang-orang bunuh diri, ya, yang orang-orang kaya yang bunuh diri. Kenapa? Ya, tidak bahagia karena tidak tahu rahasia ucapan syukur tadi. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, tentunya para selebriti tidak ada yang depresi. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mengikuti hidup ini, ya, mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita dikatakan membuka diri untuk bahagia. Ya, itu rahasia ucapan syukur. Maka itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Memang tidak gampang mengucap syukur, tapi saudara pertama kali berdoa itu mengucap syukur. Apapun yang terjadi Tuhan izinkan dalam hidupku, saya bersyukur kepada Tuhan. Masih diberikan kesempatan, ya, untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur kepada dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat sesuatu, ya, segala sesuatu pada sisi yang benar. Ya, karena setiap kejadian, ya, ini ada hal yang positif, entah baik ataupun buruk, ya, tidak melemahkan, namun selalu berpikiran berdampak positif. Itu orang yang mengucap syukur. Positif pikirannya, apapun terjadi, yang penting bersyukur kepada Tuhan. Itu rahasia kehidupan yang Rasul Paulus ingin berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Ya, mungkin saudara sekalian, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saja sulit? Ya, saya menanggung masalah yang begitu berat. Ada banyak masalah, ada banyak problem, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Tapi jelas saudara, Paulus menulis dari penjara ini tidak main-main saudara. Dia dalam keadaan terbelenggu, mengirim surat kepada jemaat Tesalonika, ya, dalam keadaan dirantai. Tapi dia tetap mengatakan mengucap syukurlah, karena itu rahasia kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Ya, mungkin kita berkata seperti tadi, ya, bagaimana saya bisa mengucap syukur sedangkan hidup ini sangat sulit? Saya menanggung masalah yang begitu berat.
Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Ingatlah selalu ada hal-hal yang disyukuri. Mulai dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sampai sekarang coba ingat-ingat. Apakah kita banyak mengucap syukur dalam kehidupan ini? Tapi kalau kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, saya percaya saudara adalah menjadi orang-orang yang jadi saksi-saksi yang hidup. Ingat selalu, ada hal yang untuk disyukuri. Siapapun saudara, seberat apapun hati yang kita lalui, ingatlah selalu ada ya untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukur. Ketika kita masih bisa makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, ya, teman yang mengasihi kita, keluarga yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, saya cuma cuci darah berapa jam, ya. Tapi di dalam ruangan itu saya bisa melihat bagaimana orang yang bernapas pakai oksigen yang besar. Ya. Saya nggak pakai oksigen, saya biasa aja. Tidur saja karena darahnya baru dicuci. Tapi sebelah saya yang pakai oksigen itu berapa, saudara? Mengapa kita harus bersyukur? Saudara gratis bisa menghirup udara segar. Meskipun mendung, hujan, udara segar. Oksigen itu berapa yang besar? Tinggal ngitung saja, habis berapa tabung. Ya, biayanya. Ya, dia susah. Kalau nggak pakai oksigen nggak bisa bernapas. Tapi saudara bernapas dengan enak, dengan segar, gratis. Nah itu patut disyukuri, saudara. Ya, patut kita syukuri. Kalau hari ini kita boleh segar dalam keadaan baik, anak-anak baik, suami istri baik, keluarga baik, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada saudara dan saya. Jadi segala sesuatu kita harus mengucap syukur, ya. Segala sesuatu kalau kita mensyukuri akan mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita. Kata mengasihi kita itu adalah orang yang penuh ucapan syukur. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, berarti saudara itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara harus hidup mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Itu kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Jadi kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan kita, melakukan kehendaknya dalam hal ini, kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan, baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, setiap pribadi yang Dia lakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah rahasia kehidupan setiap orang percaya. Kalau saudara mau tahu, rahasia kehidupan Paulus, saudara bisa baca dalam surat-suratnya, paling banyak surat Paulus dalam perjanjian baru, ya itu surat-surat dikirim itu isinya pasti ucapan syukur. Awalnya dengan ucapan syukur, lalu ditutup suratnya dengan ucapan syukur. Kalau saudara baca sebagian perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena itu rahasia kehidupan. Ya, waktu dia percaya kepada Yesus. Saudara tahu sejarah Rasul Paulus adalah seorang pemburu anak-anak Tuhan, pembunuh anak-anak Tuhan, memasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan tangkap
dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, saudara baca sejarah dari Paulus. Waktu dia ditangkap dalam perjalanan ke Damaskus, Tuhan sendiri memperlihatkan dia. Lalu dia dididik oleh Tuhan Yesus lebih kurang 2 tahun di padang gurun khusus. Ya, maka Paulus sering menulis dalam suratnya, dia adalah murid yang ke-13 sebetulnya. Ya, murid Tuhan Yesus khusus sendiri. Dan di sebagian besar surat-suratnya ditulis dalam perjanjian baru. Dan dia penuh dengan ucapan syukur dalam hidupnya. Maka itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai akhir renungan kita pada pagi hari ini, mengucap syukur adalah level Kristen yang dewasa. Sadari bahwa level ucapan syukur itu tidak gampang, dibutuhkan tekad yang kuat untuk mengucap syukur. Mazmur 37 ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dikatakan, dan bergembiralah, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kata bergembira ini dalam terjemahan yang lain adalah mensyukuri. Ya, dan bersyukurlah dan bergembiralah. Ya, waktu saudara mengatakan ayat ini dengan iman, Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi waktu saudara bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tahu keinginanmu, pergumulanmu. Syukuri terus, ya, bergembira terus, bersyukur kepada Tuhan. Maka apa yang Anda doakan, apa yang saudara doakan, maka Tuhan akan mendengarkannya. Pujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah firman-Mu. Dengan singkat tanpa memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nasihat firman Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Bergembiralah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang inginkan hatimu. Penuhi kami dengan ucapan syukur dalam segala hal. Karena firman-Mu memerintahkan kepada kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua yang mendengarkannya. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus tidak pernah terbatas. Tolong hamba-Mu, tolong ibadah kami, lawat kami semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, banyak hal yang Kau perbuat. Haleluya Yesus. Mari saat ini kita akan buka hati di hadapan Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang haleluya Yesus, amin, haleluya. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Dengan segenap hati ku bersyukur, amin, haleluya, 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 haleluya.
pujian ini dengan lembut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara buat kita semua, memberikan nasihat untuk kita boleh mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam setiap situasi keadaan yang sedang menerpa di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah buat saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah sangat mengasihi di dalam kehidupan kita. Tuhan saat ini yang begitu baik, yang penuh dengan kasih dan anugerah, boleh sungguh-sungguh berbicara untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu saat ini. Aku bersyukur Engkau Allahku yang baik. Aku bersyukur buat kekuatan dan kesehatan. Aku bersyukur Tuhan memelihara kehidupanku. Ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup saudara dan saya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ada kuasa yang dahsyat ketika kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan belajar bersama-sama bersyukur. Katakan, Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu apapun situasinya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan saat ini, ku bersyukur Bapa. Aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita layak bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berkesudahan, melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur dengan segenap hati kita. Ku bersyukur. Haleluya Yesus, aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Rabaya Shikarabaya Narabaya Takarabaya Syadarabaya Naraburaya Takaraya Syada. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Mari bersyukur. Ku bersyukur.
kasih buat kehadiran-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau sedang melawat setiap pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang sedang memberikan kekuatan yang baru. Engkau Allah yang sedang bekerja dan berkarya buat seluruh jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau sedang memberikan kemenangan lepas kemenangan. Engkau sedang memberikan penghiburan bagi seluruh jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau sedang memberikan kekuatan ketika mereka sedang berada dalam masalah dan pergumulan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar mengucap syukur kepada-Mu saat ini. Kami mau belajar mengucap syukur Tuhan apapun yang sedang terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami percaya pulang dari tempat ini, kami akan sungguh-sungguh bersuka cita, bergembira karena Engkau ya Tuhan. Engkau akan memberikan apa yang Engkau saat ini rencanakan bagi kami, apa yang diinginkan hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau terus akan menopang hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saudara-saudara, mari kita akan terus berjuang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, karena ketika kita mengucap syukur, itu rahasia bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Keadaan tidak semakin hari semakin bertambah baik, tetapi saudara, ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sebentar setelah selesai ibadah yang kedua ini, guru-guru sekolah minggu akan rapat. Yang kedua, ada beberapa nama-nama yang saya ingin sebutkan, yaitu Bapak Iwan Naibaho, Bapak Joni Samangun, Bapak John Liando, Bapak Hadi, Bapak Hardi. Ya, nanti sebentar akan rapat bersama-sama, pertemuan, ya, akan membicarakan ada satu hal yang kita ingin bicarakan bersama-sama bersama dengan Mas Tulin dan yang lain tadi di ibadah pagi. Puji nama Tuhan. Ya, untuk sekolah minggu ibadahnya masih online. Saudara-saudara, kita akan terus dukung anak-anak sekolah minggu kita, dampingi mereka agar mereka juga boleh bertumbuh bersama-sama walaupun masih online. Ya, dampingi mereka dan doakan mereka. Puji nama Tuhan. Selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Silakan berdiri. Yang baru pertama kali hadir. Ya, ada Matthew. Silakan kita akan tepuk tangan bersama-sama menyambut saudara kita. Haleluya. Selamat datang Matthew. Tuhan memberkati ya. Dan kiranya kalau ada kesempatan bisa hadir bersama-sama kembali di tempat ini dalam ibadah-ibadah. Nah, saudara-saudara, untuk kebaktian komisi sudah diadakan dalam minggu yang ketiga minggu lalu. Ya, jadi kaum wanita Selasa jam 12, kaum pria hari Rabu ini di tempatnya Mas Tulin jam 6 sore. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Yang bertugas saya persilahkan. Oh iya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Dana akan berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hingga siang hari ini, di mana Engkau sudah izinkan kami berada di sini untuk mendengar kebenaran firman-Mu, untuk memuji-Mu, meninggikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami percaya Engkau akan terus menopang kami, mendukung kami, tidak akan meninggalkan kami, sehingga kami
akan terus menjadi seorang pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Karena apa yang kami miliki ini semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan persembahan ini, berkati dengan berkat yang berlimpah ya Tuhan. Bagi tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Kau akan melindungi persembahan ini, menutup bungkus persembahan ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau juga akan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut pemberian kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berikan pemberian ini ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Dan satu lagi pengumuman Bapak Ibu, setiap hari Selasa sampai dengan Kamis di tempat ini ada doa pagi 5:30 sampai dengan 6:30. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu ya untuk datang di doa pagi, silahkan saudara-saudara. Ya, saya kira percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan secara khusus buat saudara yang bisa ikut doa pagi walaupun hujan seperti ini. Haleluya. Lalu hari Jumat dan Sabtu ada doa siang. Jadi buat Bapak Ibu saudara-saudara yang hari Jumat dan Sabtu bisa datang jam 12 siang di tempat ini. Ya, saudara bisa ada bersama-sama dalam doa-doa di tempat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya rindu sekali untuk ada di antara saudara yang terbeban secara khusus untuk berdoa selama ibadah. Adakah di antara saudara yang saat ini mau melayani khusus di dalam doa? Jadi saudara-saudara, kalau saudara bisa berdoa jam 8 di menara saudara-saudara, sementara ibadah ini berlangsung, ya jam 8 saudara berdoa, ibadah saudara jam 10. Kalau saudara bisa ya berdoanya jam 10, nah saudara ikut ibadah yang jam 8. Nah saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama sekarang ini untuk kita buat terobosan yang baru. Ya, saya yakin dan percaya ketika kita mau berdoa, kita akan semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang ini kita lihat ya, virus corona sudah semakin bertambah-tambah banyak. Nah itu sebabnya kita perlu terus banyak berdoa, memproteksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita. Ya saudara-saudara, siapa di antara saudara yang rindu untuk berdoa selama ibadah? Saudara-saudara, ini satu pelayanan yang besar, tidak terlihat, tetapi saudara itu sangat-sangat berarti banget. Jadi sementara ibadah seperti ini, ada yang pagi mungkin sudah ibadah, dia akan berdoa di menara. Puji nama Tuhan, 1 jam saja. Berkatnya itu double, buat jemaat juga diberkati, buat pribadi juga diberkati. Mari kita akan bersama-sama melayani Tuhan.
Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, menjelang siang kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau Allah yang akan menolong, menopang mereka. Engkau Allah akan terus memberikan kepada mereka kemenangan lepas kemenangan, kekuatan yang baru, penghiburan-Mu ya Tuhan. Bahkan jalan keluar yang terbaik ketika mereka berada dalam masalah dan pergumulan. Kami berdoa juga agar seluruh jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan mereka boleh melayani akan Engkau, memberikan sisa hidup kami ini untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kesempatan kami untuk kami boleh melayani akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah akan menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka bekerja, ketika mereka mengadakan Tuhan perkumpulan dan sebagainya Tuhan, di dalam usaha mata pencarian mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat menjadi berhasil ya Tuhan. Bahkan perlindungan-Mu ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus akan senantiasa menutup bungkus mereka semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan Yesus, kuasa Allah yang dahsyat akan dinyatakan di atas kehidupan seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebentar kami akan pulang. Kau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan. Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Perlindungan-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima roh berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan komitmen kita kepada Tuhan dengan saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu. Ia ingin memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Imataka hambaya sikiralamaku, umala hambaya santakalamaku, humala hambaya sikalamaku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sapa, kita muliakan, kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus.